Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S23050 dari Prodi 1 Informatika Angkatan 2023. Pada hari ini saya akan menjabarkan tentang laporan praktikum saya untuk mata kuliah PBO, Pemrograman Berorientasi Objek. Jadi pada studi kasus ini kita diminta untuk mengimplementasikan tes diagram ini ke dalam kode program Java. Nah, tapi ini Javanya ini dialah untuk yang memanggil-manggil codingan itu dan menjalankannya. Jadi yang di awal ini, di baris yang kedua ini baris ini mendeklarasikan kelas F yang merupakan entry point atau titik awal dari program Javanya ini. Kelas ini isinya itu berisi seluruh logika dan metode yang akan dijalankan saat programnya itu dimulai. Nah, dalam Java itu, tiap program memerlukan sebuah kelas utama yang mendefinisikan metode main sebagai fungsi utama yang akan dieksekusi. Nah, dalam hal ini kelas itulah yang digunakan untuk membungkus seluruh kode program ini. Kemudian yang di sini, jadi baris ini mendeklarasikan metode si main, metode utama yang akan dipanggil ketika program dijalankan. Metode ini memiliki modifier publik agar dapat diakses dari luar kelas dan static agar dapat dipanggil tanpa perlu membuat instance dari kelas arg. Parameter string args ini itu untuk array string yang dapat digunakan untuk menerima argumen dari command line. Dalam konteks ini tidak ada argumen command line yang digunakan, tapi deklarasi tetap diperlukan untuk memenuhi standar bahasa Java ini. Nah, di baris yang keempat ini, objek scanner itu dibuat untuk menangani input dari pengguna melalui command line atau terminal. Sistem in merupakan input standar yang digunakan oleh sistem untuk membaca dari keyboard, dan objek sc digunakan untuk mengakses metode seperti next line dan next in yang berfungsi untuk membaca berbagai tipe data dari pengguna. Nah, kemudian yang di sini string student name. Di sini program menunggu pengguna untuk memasukkan NIM mahasiswa dalam bentuk string. Metode next line ini yang dalam objek scanner ini akan membaca seluruh baris yang dimasukkan oleh pengguna hingga penggunanya itu menekan tombol enter. Data ini kemudian disimpan dalam variabel student name ini yang bertipe string. Kemudian yang di student name, baris ini berfungsi untuk membaca input pengguna berupa nama mahasiswa. Sama seperti si student name, metode next line dipanggil lagi untuk menangkap input dan menyimpannya ke dalam variabel student name. Kedua variabel ini kemudian akan digunakan untuk membuat objek mahasiswa di bagian selanjutnya. Di sini integer student age ini pada baris ini program membaca usia mahasiswa yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk string, kemudian mengonversinya menjadi tipe data in menggunakan integer parseIn. Jadi variabel student age ini akan menyimpan usia mahasiswa dalam bentuk angka sehingga bisa digunakan untuk beroperasi numerik seperti perbandingan atau perhitungan jika diperlukan. Kemudian di string home model ini, program selanjutnya membaca model rumah yang diinput oleh pengguna. Seperti halnya dengan input sebelumnya, home model adalah string yang menyimpan data mengenai model atau tipe rumah tempat mahasiswa tinggal. Data ini akan digunakan untuk membuat objek home yang nanti ada di dalam program. Dan address city, address street. Jadi kedua baris ini digunakan untuk menyimpan informasi alamat mahasiswa yang terdiri dari kota, yaitu address city, dan jalan, yaitu si address street. Program membaca input dari pengguna melalui metode next line dan menyimpannya dalam variabel-variabel tersebut. Informasi ini nanti akan digunakan untuk membuat objek address yang merupakan bagian dari objek si home tadi. Kemudian di course name dan course credits. Jadi untuk yang course name itu untuk menyimpan nama mata kuliah yang diambil mahasiswa. Sedangkan baris keduanya ini, course credits ini menyimpan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut setelah mengonversi input string dia diubah jadi integer. Informasi ini akan digunakan untuk membuat objek course yang mewakili
mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa. Kemudian yang person, pada baris ini objek student dibuat dengan menggunakan konstruktor yang menerima name, nama, dan usia sebagai parameter. Kelas student ini merupakan subclass dari si person, sehingga objek student dapat ditugaskan ke variabel bertipe person. Ini menunjukkan konsep pewarisan dalam pemrograman orientasi objek, itu si inheritance, di mana student mewarisi atribut dan metode dari person. Kemudian home ini, baris ini membuat objek home yang berisi informasi tentang model rumah mahasiswa yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini objek person, serta alamat yang terdiri dari kota dan jalan. Home itu mengombinasikan objek person dan address untuk mewakili tempat tinggal mahasiswa secara lebih komprehensif. Kemudian di course ini, jadi pada baris ini objek course dibuat untuk menyimpan informasi mengenai mata kuliah yang diambil mahasiswa. Objek ini mengandung nama mata kuliah dan jumlah SKS, dan nantinya akan dihubungkan dengan mahasiswa melalui proses pendaftaran mata kuliah atau enrollment. Jadi ini if person instance of student, pada baris ini program melakukan pengecekan apakah objek person merupakan instance dari kelas student. Pengecekan ini dilakukan menggunakan operator instance of yang memastikan bahwa objek person itu adalah mahasiswa, sehingga program dapat memanggil metode spesifik milik kelas si student. Kemudian di student dan enroll course ini, jadi jika pengecekan pada baris sebelumnya benar, kalau if kondisinya itu jadi true, jadi program akan melakukan casting atau konversi objek person ke tipe student. Nah, ini memungkinkan program mengakses metode yang khusus yang ada pada kelas si student, seperti enroll course yang mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah yang telah dibuat sebelumnya. Baru di sini sistem print line untuk keduanya ini. Jadi kedua baris ini berfungsi untuk mencetak nama dan umur mahasiswa dengan menggunakan metode getName dan getAge dari objek person. Jadi meskipun objek person adalah instance dari student, ia tetap dapat memanggil metode yang diwarisi dari kelas person. Kemudian if person instance of student, sama seperti sebelumnya, jadi program kembali melakukan pengecekan apakah objek person itu merupakan mahasiswa atau instance dari kelas student. Ini dilakukan agar baris-baris berikutnya yang khusus untuk mahasiswa dapat dijalankan dengan aman. Kemudian ini yang dari student sampai ke sini. Nah, jadi setelah castingnya itu casting objek person ke student, program mencetak berbagai informasi terkait mahasiswa seperti name dengan memanggil getName, model rumah yang diambil melalui objek address, serta nama mata kuliah dan jumlah SKS yang telah diambil. Program juga memanggil metode student work. Program juga memanggil metode student work yang mungkin mendefinisikan tindakan atau pekerjaan spesifik yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di baris terakhir yang ini, dimana itu SC close ini, jadi baris terakhir ini menutup objek scanner supaya gak ada kebocoran setelah proses input selesai. Demikian penjelasan dari codingannya. Berikut saya akan menunjukkan programnya jika dijalankan. Jadi kita coba seperti contoh yang ada pada modul, kita buat
dan membuat nah jadi dia akan keluar outputnya pun seperti yang diharapkan, di mana persennya itu akan masukkan sesuai tadi yang kita input, kemudian percentage-nya juga, student ID atau NIM-nya juga, begitu juga dengan modelnya, student address, enrolled course, dan student is studying. Karena di dalam kasus ini yang kita masukkan itu masih belajar mahasiswanya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.